Oke. Ya, kita sambung ke materi berikutnya. Kemarin kita sampai ke lesson 3 ya. Sekarang kita sambung ke lesson 4. Mudah-mudahan bisa ke lesson 5 nantinya ya. Lesson 4 ini ada kalau nggak salah saya ada 2 objektif ya. Lesson 4 ada define social engineering and malware ya. Kita mulai dari topik 4A yaitu compare and contrast security engineering techniques ya. Nah, syllabus objective covered-nya compare and contrast different types of social engineering techniques. Ya, 1.1. Nah, sebentar. Jadi ceritanya kalau bicara mengenai social engineering ya, ini disebut juga dengan hacking the human ya, atau hacking the human mind ya. Sebentar, saya cari tisu saya kemana ini sebentar ya. Kacamata saya agak buram sebentar ya, teman-teman. Iya, kacamatanya buram, belum digosok. Tuh, itu tuh. Apa-apa udah. Ya. Oke, jadi hacking the human, ini kalau Anda udah pernah nonton film seperti Catch Me If You Can, nah, itu Catch yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Nah, itu juga salah satu bentuk dari contoh yang asli dari yang namanya hacking the human. Terutama hacking human mind-nya ya. Di mana si Leonardo DiCaprio bisa melakukan yang namanya impersonation ya, menjadi orang lain. Ya. Nah, kemudian tujuan utama dari ya film favorit ya, oke. Tujuan utama dari social engineering adalah sebenarnya melakukan yang namanya information gathering atau reconnaissance. Ya, jadi bagaimana kita bisa membuat orang tuh bisa memberikan informasi yang seharusnya dia nggak ngerikan, ya. Dan kemudian intrusion and gaining unauthorized access, ya. Dan itu informasi itu bisa digunakan untuk intrusi dan mendapatkan hak akses tanpa yang tidak terotorisasi. Nah, kemudian ada beberapa possible scenarios ya di sini. Persuade a user to run a malicious file, ya bikin orang tuh jadi kepingin atau bisa menjalankan satu file tertentu yang malicious, bisa berupa trojan, backdoor, virus dan sebagainya. Atau melakukan beberapa hal seperti misalnya contacting help desk and solicit information. Atau gain access to premises and install monitoring device. Jadi masuk, install device, ya, install device yang bisa memonitor kegiatan atau aktivitas di tempat tertentu. Nah, kemudian prinsipalnya ada beberapa, ya. Sebenarnya prinsipal ini mengakibatkan atau berakibat terhadap effectiveness dari social engineering teknik. Ya. Misalnya paling umum ada familiarity, liking, ya. Yang biasanya kalau orang mau melakukan social engineering ini, dia harus meng-establish trust, membuat orang itu percaya dengan dia. Kemudian nanti digunakan untuk make request seem reasonable and natural. Jadi memberikan atau membuat satu permintaan yang sepertinya tuh umum dan masuk akal dan natural. Itu familiarity atau consensus sebut atau social proof, which exploit polite behavior and establish proof testimonial and context. Ya, consensual atau consensus atau social proof, ya. Mengeksploitasi polite behavior, ya. Polite itu kan yang sopan ya. Nah, atau menggunakan teknik authority and intimidation, make the target afraid to refuse, ya, bikin target itu jadi takut untuk menolak. Eksploitasi, melakukan eksploitasi terhadap awareness yang kurang, ya. Atau ada yang namanya scarcity atau urgency, ya, yang bikin orang itu targetnya itu buru-buru mengambil keputusan.
Contohnya dibilang ada keluarganya yang sakit lah, harus transfer uang lah dan sebagainya. Kalau tidak ditransfer nanti tidak dilakukan operasi dan sebagainya. Ya, itu. Nah, kemudian ada teknik lain yang digunakan di social engineering namanya impersonation. Ya, ini kayak model yang dilakukan oleh si apa di dalam film Catch Me If You Can. Ya. Impersonation itu pretend to be someone else, use the persona to charm or to intimidate, exploit situation where identity proving difficult. Jadi mengeksploitasi situasi di mana identity proving itu susah dibuktikan. Ya. Tolong mic-nya dimatiin dulu ya, Mas Kundarko sepertinya nih. Oke. Nah, kemudian pretexting. Nah, pretexting ini skenario. Jadi membuat senario yang meyakinkan target. Atau mengeksploitasi trust. Ya, trust itu kan kepercayaan. Ya, obtain or spoof data that support the identity claim. Ya, mengambil data yang nantinya bisa digunakan untuk mensupport atau mendukung klaim identitasnya. Ya. Nah, kemudian ada beberapa teknik yang juga digunakan untuk mendukung social engineering, seperti misalnya dumpster diving. Di mana dumpster diving ini adalah satu kegiatan mencuri dokumen yang atau media yang biasanya tersimpan di apa istilahnya trash. Trash itu kan ya tong sampah. Ya, informasi-informasi yang sensitif yang diambil ya, bukan sembarangan informasi. Atau melakukan tailgating dan piggybacking yang sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau tailgating itu access premises covertly, ya, mengikuti someone else through a door, ya, jadi ngikutin. Kalau piggybacking itu mirip sama tailgating, tapi piggybacking ini mengakses premises ya tanpa otorisasi, ya. But will with the knowledge of the employee. Jadi harus ada ya sepengetahuan dari karyawan. Kalau yang tailgating nggak perlu sepengetahuan karyawan, ya. Yang biasanya nungguin orang nahanin pintu ya supaya dia bisa masuk. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya identity fraud and invoice scams. Nah, identity fraud ini sebenarnya bentuk dari impersonation yang memang secara detail itu convincing, apa istilahnya convincing itu meyakinkan. Convincing details and stolen or spoof proofs. Ya, kemudian ada istilah identity fraud versus identity theft. Kalau fraud itu kan ya identity theft itu dia curi identitas kita sebagai kita, nanti dia bertindak sebagai kita. Kalau identity fraud itu kan ya penyalahgunaan identitas. Ya, beda dengan identity theft. Terus ada yang namanya invoice scam, spoofing supplier details to submit invoices with false account details. Ya, ini bikin orang itu jadi ya salah ngirim, dikasih account yang bohongan, bukan bohongan, maksudnya yang palsu, yang sebenarnya itu adalah account-nya si attacker. Ya. Ya, kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan identity theft and fraud, seperti credential theft and misuse. Ya, biasanya mereka menggunakan si penyerang atau si hacker ini menggunakan teknik yang namanya credential harvesting, ya, di mana dia mengambil informasi-informasi dari berbagai sumber, dari Facebook, dari sosial media seperti LinkedIn dan sebagainya. Atau melakukan yang namanya shoulder surfing, di mana shoulder surfing ini adalah satu kegiatan memantau orang tuh ngetik sambil lihat potensi untuk mendapatkan password misalnya. Atau ada yang namanya lunchtime attack, di mana attack ini dilakukan pada saat orang istirahat, kadang-kadang meninggalkan workstation tanpa workstation itu terkunci, atau desktop terkunci, atau laptop terkunci. Ya. Itu disebut dengan lunchtime attack. Nah, kemudian ada yang namanya phishing, walling, and wishing. Ini ada bentuk dari social engineering. Bedanya adalah kalau phishing itu adalah teknik general umum, which trick target into using malicious resource, spoof legitimate communication and site. Ada yang namanya spear phishing, fokusnya di highly targeted atau tailored attack ke ya orang-orang yang punya posisi lah. Walling biasanya targeting senior management, wishing itu menggunakan voice channel, atau smishing dengan menggunakan text messaging. Ya. Nah, kemudian ada istilah spam, hoaxes, and prepending. Spam itu adalah unsolicited email. Biasanya spam email memanfaatkan email address harvesting yang mungkin dia ambil dari berbagai media, ya. Nanti digunakan untuk melakukan spamming. Ya.
Spam over internet messaging juga masuk ya. Jadi ada spam pakai email, ada juga spam dalam bentuk email internet messaging seperti WhatsApp, ya, Messenger dan sebagainya. Ya. Kemudian ada yang namanya hoaxes ya, di mana ini adalah delivered as spam or malvertising ya. Kadang-kadang mereka menggunakan fake ya, antivirus to get user to install desktop software. Jadi pura-puranya seperti antivirus beneran, tapi sebenarnya bukan. Ya. Kemudian mereka kadang-kadang melakukan yang namanya phone-based scams, ya, dengan memanfaatkan telepon. Kemudian ada istilah prepending. Prepending ini mereka memanfaatkan tagging email subject line. Ya, jadi seolah-olah itu adalah emailnya itu seolah-olah berasal dari satu email yang legitimate, yang resmi. Can be used to by threat actor as a consensus or agency technique, and can be added by mail system to warn users. Ya, gitu. Nah, kemudian ada istilah-istilah lain seperti ini masih berhubungan dengan ini ya, social engineering. Ada yang namanya passive technique, yaitu mereka tidak melakukan email, tapi mereka melakukan beberapa hal yang lain. Seperti misalnya tujuan utamanya sih sebenarnya lebih ke arah mengurangi deteksi. Ya, resiko deteksi. Misalnya contoh farming. Farming ini adalah teknik di mana mereka si attacker itu akan melakukan redirection by DNS spoofing. Jadi mereka akan melakukan spoofing dan meredirect request ke satu tempat yang tertentu yang memang sudah disiapkan. Ya, mereka akan bikin website tertentu yang memang isinya sesuatu yang biasanya mereka sukain. Ya, ada film, ada buku, tapi tujuan utamanya adalah mengharvest credential, ya, username sama password. Atau menggunakan teknik typo spotting. Ini mirip-mirip ya. Ya, jadi using cousin domains instead of redirection. Jadi mirip kayak menurut klik BCA pakai KLIK jadi CLICK. Ya, kayak gitu ya. Typo spotting. Make phishing messages more convincing atau menggunakan watering the hole. Ini teknik juga ya, melakukan teknik watering hole di mana targetnya adalah third party website yang biasanya dimasukin atau di apa istilahnya di CCP dengan malware ya. Contohnya ada customer, supplier, hobby, social media. Atau credential harvesting. Anda bisa gunakan banyak tool ya, di mana kita bisa mengharvest credential. Ya, attacks focus on obtaining credential for sale rather than direct intrusion. Ya. Kemudian attack focus on obtaining multiple credential for single company. Ya, seperti itu kira-kira. Oke. Kemudian ada namanya influence campaign. Sophisticated threat actors using multiple resources to change opinion on a mass scale. Menggunakan teknik seperti misalnya soft power, ya, yang biasanya fokusnya di diplomatic and cultural asset, atau hybrid warfare, ya, menggunakan teknik spionase, disinformation and hacking, atau menggunakan sosial media, ya. Di mana kalau di sosial media ini mereka menggunakan account-account yang dihack, ya, atau menggunakan account-account yang bersifat bots, robot. Nah, digunakan untuk men-spread rumors and reinforcing messaging, yaitu influence campaign ya. Ini salah satu bentuk dari social engineering juga. Oke, nah ini ada beberapa aktivitas nantinya ya. Ini kita skip ya karena kita nggak ada bukunya, beda ya bukunya ya. Nah, kemudian topik 4B ini berhubungan dengan malware-based attacks. Ya. Syllabus objective cover, given a scenario, analyze potential indicators to determine the type of attack. Nah, ini ada beberapa klasifikasi dari malware. Ya. Classification itu based on factor atau infection method. Ya. Nah, pertama ada yang namanya viruses and worms, spread within code without authorization. Ya, tahu lah yang namanya virus dan worm ya. Kemudian ada yang namanya Trojan, malicious program concealed within a binding one. Ya. Jadi ada satu program yang dalamnya itu sebenarnya ada malware-nya, ada Trojan-nya. Program utamanya itu ya legal sih, kayak model program biasa aja. Nah, kemudian ada namanya potentially unwanted program or application. Ya.
Reinstall bloatware or install alongside another application. Not completely concealed, but installation may be covered. Ini kadang-kadang disebut dengan grayware juga. Ya. Kemudian ada classification by payload. Nah, jadi klasifikasi dari payload itu beda. Jadi ada yang klasifikasinya, misalnya contoh ada yang namanya stealth malware, atau ada yang namanya polymorphic yang bisa mengganti bodinya sendiri. Ya. Jadi payloadnya bisa berbagai jenis ya, atau mungkin payloadnya berisi remote access ya, gitu. Nah, kemudian lebih fokus lagi di computer viruses. Ini saya rasa udah pada ini ya. Saya pertama kali ketemu virus komputer itu di tahun 88, 89 waktu saya belajar programming. Ya. Nah, kemudian computer viruses rely on some sort of host file or media, non-resident of file infector, ya, ada memory resident juga, ada boot sector, ada script, ada makro, ada yang namanya multi-partite yang bisa melakukan berbagai hal, misalnya contoh dia sebagai boot sector virus atau sebagai file infection virus, ya, atau polymorphic yang tadi saya bilang bisa melakukan perubahan terhadap bodinya. Nah, tergantung juga vector of delivery-nya, bisa via email, via download dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada yang namanya computer worms and pilot malware. Ya. Early computer worms propagate in memory or over network links, consume bandwidth and cache process. Ya. Nah, sekarang yang paling baru, modern malware, mereka menggunakan yang namanya fileless malware, exploiting remote execution and memory resident to deliver payload, may run from initial script or trojan, jadi kayak model nggak ada isinya, tapi sebenarnya dia akan melakukan download juga. Persistent via registry, use shellcode to create backdoors and download additional tools, living off the land exploitation or built-in scripting tools yang mereka menggunakan scripting tools untuk lakukan eksploitasi. Ya, termasuk adanya penggunaan virus, malware dan sebagainya dari dalam bentuk advanced persistent threat atau advanced volatile threat, ya. Ya, atau dikenal dengan nama low observable characteristic. Nah, advanced persistent threat sendiri adalah bentuk dari eksploitasi, ya. Oh ya, di tahun 80-an itu ada virusnya kebanyakan boot sector. Ya, boot sector virus. Namanya Seabrain. Kalau Anda ketik Seabrain, itu virus yang diketemukan tahun 87. Michelangelo itu udah lama banget. Mungkin sekitar tahun 90-an kalau Michelangelo. Ya. Ingat saya sih ya. Nah, kemudian selain itu juga ada spyware, adware, and keyloggers. Ini adalah bentuk-bentuk dari yang namanya malware, malicious software. Ya, melakukan tracking terhadap cookies atau adware disebut dengan adware atau grayware, ya, yang melakukan perubahan terhadap browser settings. Ya, ada spyware, ya, biasanya melakukan logging terhadap all activities, ya, log all local activities, use of recording devices and screenshot atau redirection. Ya. Atau yang paling berbahaya nih keylogger, di mana keylogger ini kalau terinstall bisa melakukan logging terhadap apapun yang kita ketik, software, hardware dan sebagainya. Ya. Maksudnya bentuknya bisa berupa software maupun hardware. Ya. Nah, ini adalah contoh backdoor atau remote access trojan, RAT. Contohnya Sub7, ya. Sudah mungkin tahun 90-an kali ini. Jadi bentuknya itu adalah backdoor, ya, malware, yang kalau terinfeksi, komputer akan membuka ya backdoor, ya, pintu belakang, ya, di mana bisa dilakukan atau melakukan berbagai kegiatan, misalnya melakukan kegiatan untuk mengcapture screen orang atau restart server atau mengganti password dan sebagainya. Dan kebanyakan yang namanya backdoor dan remote access trojan itu dia biasanya menggunakan yang namanya command and control, CNC atau C2, ya. Nah, backdoor biasanya juga terjadi kalau ada terjadi misconfiguration atau unauthorized software. Ya. Backdoor ini adalah teknik di mana si remote access trojan atau trojan sendiri itu membuka port yang nantinya bisa digunakan untuk koneksi ke dia. Seperti itu kira-kira. Namanya juga backdoor kan pintu belakang. Ya, dulu zaman dulu warnet banyak ini ya.
Nah, kemudian ada yang namanya rootkit. Nah, rootkit ini salah satu bentuk malware yang paling susah dicari dan paling susah dibersihkan. Ya. Dan mereka biasanya mempunyai akses sebagai local admin atau bahkan root privileges, ya, punya root akses, tinggi banget aksesnya. Dan kemudian kadang-kadang rootkit ini kalau yang namanya kernel level rootkit, dia bisa melakukan replacement, mengganti file system atau utilities. Jadi seolah-olah file system dan utility itu benar, maksudnya legal ya, nggak ada perubahan. Padahal sebenarnya itu udah diganti dengan rootkit. Ya, mempurge, menghapus log file, atau kadang-kadang ada yang namanya firmware rootkit, di mana rootkit ini ya nempelnya di mengganti sistem operasi dari firmware itu sendiri. Pokoknya bahaya lah kalau rootkit ini, susah nih melakukan deteksinya. Nah, kemudian mungkin Anda pernah lihat gambar ini, ya. Ini adalah bentuk dari salah satu malware, yaitu disebut dengan WannaCry, ya. Ini bentuk dari ransomware, ya, yang biasanya kalau udah kena infeksi, kita akan diminta ransom atau harus bayar, ya, supaya file-file kita yang sudah terenkripsi, dia sebenarnya mengenkripsi file atau file-file yang sensitif. Ya, hampir semua file dia bisa encrypt. Nah, jadi dia minta ransom, mesti bayar. Kalaupun kita bayar, kadang-kadang kita nggak dapat key-nya juga. Karena kalau tidak dibayar, bisa mereka nggak bakalan bisa mendecrypt lagi, ya. Jadi maksudnya filenya akan terenkripsi. Kemudian ada yang namanya crypto malware, high impact ransomware yang biasanya mengencrypt data atau file atau drives. Satu drive dia bisa encrypt semua itu. Ya, bahaya banget. Kalau kena ini ya susah nih cari obat ini. Kemudian crypto mining atau cryptojacking, ya, yang menghijack resources to mine cryptocurrency. Atau ada namanya logic bombs, di mana logic bomb ini sebenarnya diletakkan oleh programmer yang tujuan utamanya untuk supaya dia bisa masuk tanpa ketahuan, ya, mirip-mirip backdoor. Oke, now sekarang kita lihat malware indicators itu seperti apa sih? Ya, banyak sih sebenarnya. Indikasinya banyak. Ya, browser changes or overt ransomware notification. Ada notifikasi bahwa antivirus kita mendeteksi di virus. Endpoint platform and next generation antivirus ya bahkan melaporkan informasi-informasi mengenai notifikasi yang dibuat oleh satu atau deteksi dari satu virus. Ya, kita bisa menggunakan berbagai jenis antivirus, yaitu seperti behavior based analysis atau signature based analysis yang berbasis behavior, ya, tingkah laku dari virus itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan analisa, kita bisa menggunakan yang namanya sandboxing atau sandbox, ya, di mana malware itu kita bisa analisa dengan menggunakan beberapa tools. Contohnya Kuku. Kuku ini adalah sandbox execution platform, di mana ini kalau dijalankan dia bisa melakukan isolasi terhadap malware supaya malware-nya tidak loncat ke mesin kita. Ya. Nah, kemudian selain indikator-indikator lain seperti misalnya resource utilization atau consumption, ya, CPU bakalan naik sampai 100%, sama file system changes kayak model yang ada di registry atau di temp files, ya, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, biasanya untuk melakukan analisa kita menggunakan beberapa tools. Nah, contohnya tools yang sering digunakan adalah misalnya sini Process Explorer. Ini bisa di-download dari nama filenya ini sebenarnya adalah Process Explorer yang sebenarnya itu ada bagian dari satu suite of tools yang namanya sysinternal suite. Ya. Itu bisa digunakan untuk melakukan analisa. Ya. Kemudian ada banyak tool yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk melakukan analisa terhadap malware. Ya. Oke. Nah, jadi di lesson 4 ini kita belajar tentang malware, tentang social engineering juga, ya. Oke. Nah, ini nih. Sebentar ya. Saya coba cari ininya dulu sambil saya pause dulu ya, sebentar ya. Saya berhentiin dulu rekamannya, saya cari ada file ya. Oke. Teman-teman gini nih ya, saya ada file. File ini akan saya kirim ke ini ya, ke apa Telegram ya.
Nah, ini tolong Anda coba ya, gunakan beberapa tool ya. Bentar. Ini ya, apa saya masukkan ke Google Drive aja nih, gimana ya? Bagusnya. Ke Google Drive aja kali ya. Halo? Halo? Halo. Ya, boleh, Oh, Pak. ini kemana nih? Oke, saya masukin ke Google Drive aja ya, sebentar. Ini sinyalnya agak jelek nih. Bentar ya. Halo teman-teman, saya upload dulu ya sebentar ya. Nah, yang saya maksud ini nanti saya kasih exercise ya. Nanti Anda coba analisa. Sebentar saya lihat dulu ini. Gimana bahasanya ya. Nah, analisa fiber ya. Nah, ini ada di folder namanya saya akan masukkan file ini ya. Ada 2 file. Nanti Anda coba analisa. Ya, sedang saya upload ya. Bentar, saya coba ini kan lagi ya. Nah, ini ada file, mungkin saya download juga ya, PEID ya. Bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Jadi ada 2 file ya yang Anda saya ingin Anda bisa melakukan testing terhadap file ini ya. Bentar, saya kirim dulu linknya. Oke, ini ya filenya. Nah, sudah saya kirim ya malware lab di link apa di ini di
apa nama tuh di chat room. Error pakainya, Pak. Kenapa tuh? Error? Enggak error ini. Malware Lab, bisa klik nggak? Coba. Saya Aman, kirim Pak, aman. nggak, Pak? Bisa muncul nggak? Muncul om. Muncul, Pak. Di flag ya? Di flag jadi virus ya? Deteksi virus, Pak. Oh, oke. Sebentar. Mungkin di zip aja dulu. Ya, makanya Bebas saya ya? pikir masih di zip dulu nih sebentar ya. Yang Bentar ya. suspek malware, Pak, yang terdeteksi. Oh iya. Tahu. Oke, sebentar ya. Oh, soalnya downloadnya Di satu. sama di password coba Pak. Iya Saya Pak. kasih password aja nanti. Bentar ya. Bentar. Saya downloadnya langsung. Nah, ini saya pinginnya Anda analisa itunya. Jadi saya ekstrak dulu sebentar ya. Oh, di Saya blok zip ulang aja ya. Saya zip ulang, kasih password nanti sebentar ya. Saya zip ulang, saya kasih password. di blok satu. Add to archive ya. Oke. Saya upload lagi ya sekarang ya. Saya delete aja dulu. Oke. Nah ini ininya. Bentar ya. Jadi bingung ya. Copy link. Nah linknya ya, saya ganti aja. Saya delete. Ya, ini. Ya, coba. Sebentar, masalah analisis belum ya, sebentar ya. Oke, nah jadi gini, saya buka dulu ya filenya. Apa tuh, Pak? Bisa connect, bisa download. Saya udah download sih, Pak. Oke, bisa ya. Nah, bentar. Saya mulai rekam lagi ya. Oh, lagi pause ya. Oke, nah kan filenya ini ya. Suspected malware. Passwordnya adalah infected. Pakai huruf besar I ya. Nah, itu Anda download. Nah, Anda bisa menggunakan tool apa saja. Ya, Anda bisa ambil beberapa tool. Ya. Jadi, pertama Anda ekstrak. Jadi, intinya begini. Analisa file itu ada, nanti kalau Anda ekstrak ada 2 file ya. Kalau Anda ekstrak itu ada 2 file. Nah, Anda bisa menggunakan berbagai tool. Ya, saya tulis aja toolnya, Anda cari sendiri ya nantinya. Nggak perlu harus saya sediakan ya. Jadi untuk analisa toolnya macam-macam. Ya, jadi tools ya analisa, contoh file ya. Yang Anda contoh analisa contoh file yang Anda download ya. Diekstrak dulu ya. Oke. Nah, analisanya pakai tools
toolnya bebas sebenarnya. Salah satunya mungkin saya kasih ini dulu. Analisa bebas ya. Jadi saya kasih waktu untuk Anda nanti coba-coba. Toolsnya satu bisa pakai Sys Internal Suite. Khususnya proses. Contoh ya, misalnya proses Explorer. Anda juga bisa gunakan tool seperti PEID, Executable File Identifier. Sebentar saya cek dulu ya nama filenya ya. PEID. Ada namanya Portable Executable. Ya. Ya, bebas ya toolnya, saya nggak tentukan. Ya, terus Anda bisa gunakan karena di dalam Sys internal ini banyak ya, misalnya ada namanya Process Explorer. Ini contoh aja, Anda bisa gunakan bebas tool-toolnya. Ya. Nanti Anda bisa lihat di YouTube saya ada beberapa contoh ya. Pre-executable file, PE ya, namanya PE. Nah, terus Anda bisa lakukan testing dengan virus total. Virus total ya. Nah, ya. Oke. Jadi toolnya bebas ya. Anda bisa cari-cari, bisa lihat di YouTube saya. Contohnya sebentar ya. Ya, saya kasih bebas ya latihannya. Jadi analisa contoh file yang Anda download. Jadi ada filenya ada 2 ya. Sebentar, kalau Anda bongkar itu isinya ada file ya. Sebentar saya cek. Itu adalah kalau kita ekstrak itu ada 2 file ya. Box str sama keygen. Dan keygen.exe. Nah ini ya. Ya. Nah, terus jawab pertanyaannya. Oke. Ya, silakan. Di screenshot aja nih, ya.
Tolong di screenshot aja teman-teman. Ya, nanti bisa dibagi di Telegram. Ada yang nanya nih, izin Pak Kapolri Vanessa. Tugas diupload di web pribadi misalnya Medium. Silakan, nggak masalah. Ya. Infected itu ininya. I-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Ya. Nah, saya minta kerjasamanya teman-teman ya. Ini saya kasih tugasnya individu, tapi kalau mau kerjasama kayak grup gitu silakan ya. Anda diskusi aja silakan. Nah, toolnya bebas. Jadi justru saya kepingin Anda lakukan analisa sesuai dengan tool yang Anda gunakan. Jadi bebas. Tapi saya kasih contoh aja beberapa tool, oke, yang berhubungan dengan malware. Oke. Ya, jangan ditulis di sini, Mas Irfan. Ini baru tugas ya. Saya tidak perkenankan ditempelkan di itu, ya. Oke. Ya, nanti ini tugas ya. Jadi kerjakan masing-masing, bikin laporannya. Ya, jadi saya ingin Anda bikin laporan terhadap yang Anda analisa. Tadi link untuk download udah benar ya? Benar nggak sih? Benar, Pak. Ya. Jawabnya kemana ya, Pak? Nanti aja Anda, nanti saya ingin Anda presentasikan ini. Nanti saya akan pilih laporan-laporannya. Sebentar, saya coba lihat lagi tadi. Di chatroom kayaknya masih salah ya ininya ya. Linknya. Linknya udah benar ya? Halo teman-teman. Linknya udah benar ya tadi? Hah? Sudah benar, Pak. Sudah benar ya? Oke, jadi gini. Oke, kita kembali ke materi ya. Oke, ya. Kembali lagi ke materi seperti ini ya. Ini ya, analisa. Nah, laporan Anda simpen nih ya, Anda simpan. Nanti hari apa ya? Ini hari Rabu ya, Rabu malam kita akan diskusikan ini ya. Nah, nanti mungkin dari salah satu bisa mempresentasikan temuannya. Ya, apakah ini benar malware atau bukan? Bagaimana analisa Anda ya? Nah, itu. Oke. Karena Anda kan di sini kebetulan tidak ada lab yang dari Komtia, jadi ya saya harus kasih Anda lab yang Anda bisa kerjakan di rumah. Ya. Tapi dalam melakukan analisa ini kalau bisa ya, sangat disarankan untuk menggunakan virtual mesin. Sangat disarankan. Tapi kalau seandainya nggak bisa karena memorinya nggak cukup, nggak apa-apa. Langsung ada kerjain di ini. Anda bisa pakai beberapa tool yang online boleh, offline boleh, terserah, bebas. Ya. Intinya saya ingin Anda melakukan analisa terhadap file yang saya tampilkan di sini. Ya, coba apa analisa Anda? Apakah dia benar malware? Dari mana Anda tahu itu malware? Ya, gitu. Oke? Siap? Oke nggak? Ya, Pak. Oke, Om. Oke, Pak. Ya, siap ya kalau gitu ya. Nah, itu materi kita. Jadi tadi di lesson 4. Nah, saya nggak mau buru-buru ngasih materi yang terlalu banyak. Ya, itu yang pertama. Ya. Oke, nah ini yang pertama. Terus saya akan kasih yang tugas kedua. Ya. Sebentar, tugas keduanya saya mesti copy dulu sebentar. Jadi ini sebenarnya social engineering ya. Sebentar dulu. Ada lab di sini nih. Sebentar, saya ambil aja lab social engineering. Sebentar dulu. Oke, ini yang tadi udah ya, di ini kan. Saya akan kasih lagi satu lab lagi yang Anda bisa kerjakan secara pribadi ya. Individu ya. Banjir. Apaan tuh yang banjir? Lab berikutnya adalah lab yang berhubungan dengan apa tadi? Social engineering.
Nah ini. Oke, Anda bisa menggunakan toolnya sih bebas ya. Ini tapi saya kasih contoh aja beberapa tool yang ini. Sebentar saya tulis, saya tampilkan ya. Anda nanti boleh screenshot. Sebentar saya rapiin dulu. Ini, nah ini. Information gathering and social engineering ya. Tasknya, task saya kecilan aja ini ya, wordnya. Oke. Ya, oke, ini screenshot. Ya, udah. Screenshot aja ini. Silakan. Nah, ini Anda melakukan information gathering yang nantinya digunakan untuk search engineering juga. Ya, targetnya kalau bisa Anda dapat email address-nya. Ini beberapa contoh tools ya, tapi tools-nya bebas, boleh pakai ini, boleh pakai yang lain, bebas. Ya. Coba Anda lakukan dengan menggunakan Kali Linux boleh, pakai website boleh, terserah, bebas. Oke. Oke, teman-teman gimana? Sudah dapat ya screenshot-nya ya? Perusahaan jangan bebas, salah ya. Perusahaan kan sini udah dikasih tahu itu, Lighten Genovate, ini nama perusahaannya. Kok bebas sih? Nggak saya bilang bebas sih. Itu nama perusahaan, Mas. Bukan bebas-bebas. Yang bebas tuh tool-nya, bukan perusahaannya, oke? Ya, targetnya kan udah jelas targetnya tuh. Lighten Genovate namanya, nama perusahaan. Nah, nanti kasih tahu saya apa yang Anda udah dapatkan dari ini. Nanti tujuannya nanti arahnya ke social engineering. Baru nanti next-nya kita ke bagaimana menggunakan email addresses yang didapat itu untuk melakukan social engineering. Ya, kita bisa melakukan spamming dan beberapa yang lain. Oke? Pak Semi, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini yang Lighten Genovate ini dia real life atau buatan Real Pak, real life. Oh, real life. Real life. Oh iya Yes. Pak ya. Oke. Ini real life, apa adanya. Nanti ya sebenarnya sih saya nggak perlu jawab. Kan Anda harus melakukan black box test. Cari infonya, bener nggak nih? Ada nggak tuh? Serem juga Pak. Harusnya ya, Mas udah melakukan social engineering dengan saya nih tadi. Barusan melakukan social engineering, udah nanya saya kan. Benar sih, benar Pak. Harusnya saya nggak boleh jawab, tapi nggak apa-apa. Kalau mau tahu ya Anda nanti cari sendiri. Justru itu ya. Bikin laporannya yang sederhana aja ya. Salah jawab saya, harusnya saya nggak boleh jawab tadi. Tapi ya kasihan juga sih. Nggak dijawab juga ntar bingung kan. Oke, nah ini ada 2 exercise ya, lab. Anda kerjakan nanti minggu depan hari Rabu kita bahas. Jadi maksudnya saya tuh pinginnya bukan cuma sekedar teori, Anda tahu bagaimana mengaplikasikan ilmu yang Anda udah pelajarin.
Gitu. Nah, toolnya bebas, mau pakai yang ada di sini silakan. Mau Anda ngobrol di grup silakan, mau bikin kelompok A, B, C, D, berapa orang terserah. Intinya minggu hari Rabu kita akan bahas ini. Oke, saya nggak mau terlalu buru-buru karena materinya kan Anda juga buku udah ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana implementasinya di lapangan. Oke, ada pertanyaan silakan. Jadi ada 2 exercise ya. Exercise pertama adalah tentang apa tadi? Malware. Exercise kedua adalah tentang labnya ya, sorry. Lab yang kedua adalah tentang information gathering and social engineering. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Pak. Thank you, Pak. Apa nih? Sebentar, ada pertanyaan lagi nih. Reportnya dalam bentuk PDF. Udah ditulis dalam bentuk Word, kan baca dong. Kan itu udah jelasin. Ada write your finding in a simple report dalam bentuk Word, bukan PDF. Ya. Pak, untuk kedua lab tersebut akan dipresentasikan oleh salah satu dari kami. Nah, nanti ini bebas, nanti saya akan pilih ya. Makanya saya akan pilih secara acak siapa yang bisa mempresentasikan. Nanti kalau yang presentasi dapat nilai tambahan. Tapi nanti akan kita coba inilah. Sebenarnya sih nggak harus presentasi, tapi nanti kita akan diskusikan aja kira-kira seperti apa. Mungkin salah satu aja, misalnya contoh Mas Dodi atau Mas Aziz, Abdul Aziz, atau Mas Joshua, ya. Siap-siap aja ya ditanya ya. Jadi jangan nggak ngerjain ya, awas ya kalau nggak ngerjain nanti saya kasih nilai rendah. Atau nggak kasih Pak, saya nilai. nanya lagi satu lagi, Pak. Hah? Nanya lagi ya, Pak. Ya. Yang Satu lab, sorry, 2 lab 1 orang, bukan 1 lab 1 orang, sorry. 2 lab 1 orang, 2 exercise 1 orang, ya. Kok pakai infection monkey? Beda dong, ini ceritanya tentang social engineering sama reconnaissance, information gathering dan social engineering, plus ada malware kok pakai infection monkey, beda dong. Tujuan kita, objektifnya kan beda. Soceng jangan pakai social engineering infection monkey. Nah, infection monkey itu untuk threat emulation, emulasi threat. Beda. Laporan hasil analisa nggak perlu dikirim, tapi nanti saya akan pilih dari salah satu Anda atau ya nanti kita lihatlah. Karena kalau rame ya kan nanti pilihnya acak aja ntar. Pakai undian. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Ini kan yang tadi Lighten apa tadi ya, Genovate itu ya kita kan melakukan reconnaissance ke situ ya. Nah itu kalau dari segi hukum kita melakukan reconnaissance itu. Nggak apa-apa, ini kan passive reconnaissance kita. Kita melakukan passive reconnaissance. Kita nggak ganggu mereka. Kita bukan meng-attack mereka, tapi ngambil informasi. OSINT kita pakai open source intelligence. Gunakan tool-tool yang tidak mengganggu mereka. Oke, Mas, berarti masih aman, tidak aman, masih pasif ini, passive reconnaissance dia. Semi. Ya? Oke, terima kasih, Pak. Ya. Yang task pertama itu toolsnya lebih dari 1 apa cuma salah satu aja, Pak? Bebas, mau 2, mau 1 terserah. Pokoknya yang penting saya ngelihatnya dari analisa Anda, bukan dari tool. Oke, Anda mau pakai tool, mau 10 biji juga terserah. Intinya analisa Anda yang saya tanya. Saya akan kasih pertanyaan. Ya, dan saya akan kasih waktu kalau ada waktu kita presentasi, kalau enggak mungkin pertanyaan-pertanyaan aja siapa yang bisa jawab. Ini kita diskusi dan mungkin ya 2-3 orang yang presentasi lah. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Oke, sudah jam 9, saya kebetulan ada meeting habis ini ya. Jadi kita ketemu lagi di hari Rabu malam. Nah, siap-siap ya, semua harus ngerjain, nggak boleh tidak ada yang ngerjain. Yang ikut kelas ini ya. Nanti bukan apa, karena saya pinginnya nanti saya akan secara random menanyakan hasil dari analisa Anda. Oke, terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa lagi.
hari Rabu malam dengan materi baru plus kita diskusi hasil lab exercises nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Semi. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ya, Pak.